Halo semuanya, selamat datang di paparan materi kita kali ini. Pernah kepikiran nggak kenapa ada orang yang gajinya biasa aja tapi asetnya di mana-mana, sementara yang gajinya gede malah sering tekor? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita bakal ngomongin soal cetak biru keuangan. Ya, ibarat ngebangun rumah impian, keuangan kita juga butuh fondasi dan arsitektur yang kokoh dari nol. Siap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk aja ya ke pembahasannya. Hari ini ada 5 poin krusial yang bakal kita susun, mulai dari rahasia keuangan sehat, lalu nerapin metode emas 50-30-20, ngebangun jaring pengaman, nambal kebocoran dan bayar utang, sampai akhirnya kita bahas strategi buat numbuhin aset. Bagian pertama, rahasia keuangan sehat. Nah, di sini kita bakal matahin satu mitos terbesar soal pendapatan. Jadi poin krusialnya begini. Coba dibayangin keuangan kamu itu kayak sebidang lahan kosong. Lahan ini nggak bakal tiba-tiba berubah jadi istana cuma karena kamu punya banyak tumpukan batu bata kan? Sama aja kayak gaji. Buang jauh-jauh deh pikiran kalau kaya itu murni soal seberapa besar nominal gaji yang masuk. Nggak sedikit loh orang yang gajinya 2 digit, 3 digit, tapi tiap akhir bulan tetap aja ngos-ngosan. Kenapa? Karena rahasia sebenarnya itu ada di kedisiplinan alokasi. Ini benar-benar soal gimana cerdiknya kamu ngatur setiap lembar rupiah yang masuk ke dompet kamu. Lanjut ke bagian kedua, kita masuk ke metode emas 50-30-20. Waktunya kita ngecor fondasi rumah kita nih. Dan ini bener-bener ngegambarin dengan sempurna gimana cara paling simpel buat ngebagi penghasilan. Anggap aja ini semen pertama yang kita tuang buat fondasi. Formulanya gampang banget, dibagi 3 pos, 50%, 30%, dan 20%. Sangat rapi, terstruktur, dan yang paling penting bisa langsung kamu praktekin hari ini juga tanpa pakai ribet. Kita beda potongan jumbonya dulu ya. 50% dari gaji kamu itu mutlak, wajib banget dialokasiin buat kebutuhan pokok. Ingat ya, ini pengeluaran yang gak bisa ditawar-tawar. Isinya apa aja? Ya kayak cicilan utang, belanja makan sehari-hari, tagihan listrik, air, ongkos transportasi buat kerja, dan kebutuhan dasar rumah tangga lainnya. Ini pilar utama kita. Kalau yang 50% ini aja berantakan, wah rumah finansial kita dipastiin bakal goyah. Nah, sisa setengahnya lagi baru deh kita pecah. 30% buat keinginan, santai, kamu tetap berhak kok nikmatin hasil kerja kerasmu. Pakai dana ini buat hiburan, langganan aplikasi streaming, nyalurin hobi, atau sekedar nongkrong sambil ngopi bareng teman. Terus 20% sisanya, ini dia tiket emas kamu. Dana ini harus secara agresif kamu pakai buat ngamanin masa depan. Bisa buat dana darurat, tabungan jangka panjang, atau diinvestasiin ke reksadana dan saham. Pembagian ini tuh bikin harmoni yang pas banget kan? Kita tetap bisa nikmatin hidup sekarang, tapi besok juga tetap aman sentosa. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, membangun jaring pengaman alias persiapan kalau badai datang. Nah, yang paling menarik dari angka ini adalah 3-6 ini bukan sekedar tebak-tebakan berhadiah ya. Sebelum kita kepikiran buat bangun rumah ini jadi makin megah ke atas, kita butuh struktur dasarnya itu kebal badai. Angka 3-6 ini merepresentasikan jumlah absolut minimum dari total pengeluaran bulanan yang wajib banget kamu simpan sebagai jaring pengaman. Ini target dana darurat ideal yang kudu kamu capai dulu sebelum mulai investasi gila-gilaan. Biar lebih kebayang, coba deh renungin skenario horor ini. Gimana kalau besok pagi tiba-tiba motor atau mobil kamu turun mesin dan butuh servis besar? Atau amit-amit tiba-tiba perusahaan tempat kamu kerja ngelakuin PHK dadakan? Atau ada keluarga yang mendadak sakit dan butuh biaya perawatan saat itu juga? Kejadian luar biasa kayak gini bisa nimpa siapa aja, kapan aja, tanpa permisi. Disitulah jaring pengaman 3-6 bulan tadi bakal nangkep kamu pas kamu jatuh. Dia yang bakal mastiin rumah finansial kamu nggak langsung rata sama tanah cuma gara-gara satu musibah. Masuk ke bagian keempat, menambal kebocoran dan membayar utang. Ibaratnya, ini adalah fase pemeliharaan dan pencegahan kebakaran di rumah kita. Kamu nggak bakal bisa ngebetulin sesuatu kalau kamu aja nggak tahu rusaknya di mana, bener nggak? Makanya, rutin nyatet pengeluaran di aplikasi atau buku kas itu wajib banget. Dari situ, kamu bakal nemuin tuh yang namanya kebocoran halus. Ya kayak biaya admin transfer beda bank yang kelihatannya cuma 2.000 perak. Atau, nah ini nih, kebiasaan jajan kopi kekinian tiap sore. Saya tahu kok emang enak banget kopi sore-sore. Tapi, sadar nggak sih, kebiasaan receh ini tuh ibarat retakan kecil di dinding rumah kita. Kalau dicuekin terus, retakannya merambat, makin gede, dan ujung-ujungnya bisa bikin ambruk budget bulanan yang udah kita susun rapi. Oke, kita pelanin dikit temponya di sini.
karena ini serius banget. Kalau kebocoran halus tadi cuma ibarat tetesan air dari atap yang bocor, nah utang konsumtif kayak paylater atau kartu kredit itu ibarat kobaran api di tengah ruang tamu kamu. Kamu harus, sekali lagi harus fokus buat mademin api utang berbunga tinggi ini duluan sebelum kamu mikirin soal cuan investasi. Kenapa gitu? Karena bunga utang konsumtif itu sifatnya ganas banget. Secara matematis, dia bakal selalu tanpa ampun melan abis semua potensi keuntungan dari investasi secemerlang apapun yang lagi kamu bangun. Lanjut, kita beralih ke bagian kelima dan mari kita lihat gimana ini ngebangun semuanya. Strategi menumbuhkan aset. Waktunya kita perluas atap rumah kita. Sekarang, asumsinya pengeluaran rutin kamu udah kekunci rapat, rumahnya udah stabil, dan api utang udah padam total. Saatnya kita ningkatin nilai properti kita pakai 3 strategi ekspansi yang solid. Pertama, diversifikasi. Please, jangan pernah naruh semua telur di satu keranjang. Bagi dong, sebagian di aset rendah risiko buat bantalan kayak emas atau deposito, dan sebagian lagi di aset produktif buat ngegas pertumbuhan kayak saham atau bisnis. Terus yang kedua, gaya hidup tetap. Ini tolong digarisbawahi banget ya. Saat penghasilan kamu pelan-pelan naik, paksa diri kamu buat nahan gaya hidup tetap stabil. Secara ajaib, rasio tabungan kamu bakal meroket tajam tanpa kamu ngerasa menderita sedikit pun. Dan yang ketiga, edukasi diri. Dunia keuangan itu geraknya dinamis banget. Teruslah belajar instrumen baru biar insting cuan kamu makin tajam. Nah, paparan materi kita hari ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup provokatif yang harus banget kamu renungin malam ini. Selama ini, apakah kamu berinvestasi murni karena hasil analisis dan edukasi diri? Atau jujur aja nih, cuma ikut-ikutan tren pasar alias FOMO? Membangun pemahaman itu kunci pembedanya loh. Coba deh pikirin lagi semua langkah tadi. Apakah kebiasaan finansial kamu saat ini lagi pelan-pelan ngebangun sebuah rumah gedung yang kokoh dan anti badai? Ataukah kamu nyatanya cuma lagi nyusun rumah kartu yang rapuh dan siap ambruk kapan aja? Pilihan cetak birunya sepenuhnya ada di tangan kamu sendiri. Teruslah berproses, jangan pernah lelah belajar, dan sampai jumpa di paparan materi kita selanjutnya.